Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis articulate storyline untuk materi pembentukan bayangan pada cermin. Halo, perkenalkan nama saya Maulidia dengan NIM 2210 1292 223. Ada di program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andos Maya Istiaji MPD dan Bapak Ikhwan Khairussadikin MPD. Nah, ketika membuat media pembelajaran ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama ada tahap empati, yang kedua ada define, yang ketiga ideate, keempat prototype, dan kelima ada testing. Nah, berdasarkan tahapan design thinking, yang pertama yaitu tahap empati, yang mana saya melakukan wawancara dengan salah satu teman saya tentang permasalahan yang dialaminya ketika belajar tentang materi pembentukan bayangan pada cermin. Pada tahapan kedua, yaitu fase define. Nah, dari hasil wawancara tersebut, saya menyimpulkan bahwa permasalahan utama yang dialami teman saya adalah kurangnya interaktivitas dalam media pembelajaran yang diajarkan. Terus pada tahap ketiga, yaitu fase ideate. Nah, dari permasalahan itu, saya ingin membuat media pembelajaran yang interaktif menggunakan aplikasi articulate storyline untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, pada fase keempat, yaitu prototype, saya membuat media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline yang berisi materi pembelajaran, video pembelajaran, simulasi pembentukan bayangan pada cermin, dan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik pada materi tersebut. Terakhir, ada fase testing, yang mana media yang dibuat diuji kepada peserta didik di tingkat SMP. Nah, ini merupakan dokumentasi dari tes prototipe media pembelajaran interaktif yang saya buat kepada 4 orang siswa SMP. Berikut penjelasan tentang media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi pembentukan bayangan pada cermin. Adapun keunggulan dari media ini yaitu yang pertama bersifat interaktif sehingga membantu peserta didik memahami lebih baik. Yang kedua, media yang interaktif ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan mengulang-ulang bagian yang sulit dipahami. Yang keempat, konten yang dibuat dengan storyline ini dapat diakses di berbagai perangkat sehingga peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, media pembelajaran ini tidak hanya memuat materi saja, tapi juga ada video pembelajaran, simulasi pembentukan bayangan pada cermin agar peserta didik lebih mudah memahami, serta disediakan juga soal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Nah, langsung saja ini dia media yang saya buat. Itu media interaktif yang dibuat dengan menggunakan aplikasi articulate storyline. Nah, jadi langsung saja untuk mulai media ini peserta didik bisa langsung klik start. Nah, di sini disediakan beberapa menu, yaitu 3 menu materi, 1 menu video pembelajaran, dan 1 menu simulasi. Jadi, ketika peserta didik ingin mengetahui materi pembentukan bayangan pada cermin datar, mereka bisa langsung klik di sini. Nah, begitu juga pada cermin gabung dan cermin cembung. Nah, apabila peserta didik masih belum begitu paham setelah membaca materi ini, nah pada media pembelajaran ini juga disediakan video pembelajaran. Jadi peserta didik bisa langsung aja mengklik di sini. Kemudian akan muncul video pembelajarannya. Durasi video pembelajarannya ada 6 menit. Nah, agar peserta didik bisa lebih memahami lagi pada materi pembentukan bayangan ini, di media ini juga disediakan simulasi yang bisa dicoba oleh para peserta didik.
jika peserta didik ingin coba simulasi ini, mereka bisa langsung mengklik di sini. Nah, kemudian akan langsung masuk ke bagian web ini. Di sini mereka bisa mencoba sendiri bagaimana simulasi pembentukan bayangan pada cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Mereka bisa melihat posisi benda-bendanya bisa digerakkan di sini. Bagaimana bayangan terbentuk di cermin cembung, cekung, dan cermin datar. Setelah peserta didik mencoba simulasi yang ada di media ini dan sudah menonton video pembelajaran serta sudah membaca juga materi-materi yang ada di media ini. Jadi di media ini juga disediakan soal latihan untuk menguji pemahaman mereka tentang materi ini. Langsung saja untuk soal latihannya tinggal klik di sini. Nah, di sini disediakan petunjuk pengerjaan. Kuisnya itu terdiri dari 10 soal. Nilai ketuntasannya itu adalah 70. Jika peserta didik belum mencapai nilai 70, mereka bisa mengulang lagi agar mereka benar-benar paham dan tahu yang mana soal yang mereka tidak paham. Langsung saja untuk mulai soalnya, langsung klik start. Kemudian akan langsung muncul soal ini. Setelah itu langsung klik di pilihan yang 4 ini. Lalu dan seterusnya sampai 10. Nanti di akhir setelah mereka menjawab soal ini akan disediakan total skornya. Nah, setelah sudah 10 soal mereka menjawab, langsung klik submit. Nah, di sini disediakan hasil perolehan yang mereka dapat setelah menyelesaikan soalnya. Nah, di sini juga bisa mereview quiz, melihat bagian soal yang mana yang salah dan bagian benar. Kemudian bagi peserta didik yang nilainya masih belum tuntas, mereka bisa mengulang lagi dengan cara klik restart lagi, mulai lagi. Mungkin ini saja penjelasan tentang media pembelajaran yang saya buat. Agar peserta didik bisa langsung melihat bagaimana bayangan terbentuk pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Pada cermin datar, bayangan yang terbentuk sama besar dengan bendanya. Nah, kalau pada cermin cekung, bayangan yang terbentuk pada cermin tergantung di mana posisi benda itu berada. Nah, kalau pada cermin cembung, bayangan yang terbentuk lebih kecil daripada benda aslinya. Sekian penjelasan tentang pengembangan media pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.